yang saya cintai karena Allah. Hamba bahasa kitanya apalah? Hamba. Budak. Bawahannya budak apalah? Tinggi sedikit. Apa? Kuli. Kuli kita apakan kalau kita punya kuli? Suruh. Dek beradiknya kuli apa? Babu. Pembantu kita apakan? Suruh. Mun dia bantah, pacat. Mun dia pacat dapat duitnya dia. Mun dia dipacat, mun Pak Jaka tikap ke dunia. Pak Jaka ditikap. Maha suci Allah ngangkat hamba ke langit, dihadapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, hikmah Isra. Di dalam hikmah Isra itu kata-kata dimulai subhanallazi, maha suci Allah. Pelajaran kedua, kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila kita melihat sesuatu yang ajaib dan hebat, kita ucapkan apa? Subhanallah. Hilangkan kata-kata gile. Betul kan? Ini kita tiba-tiba masak ayam 3 ekor di atas meja. Ayam goreng, ayam bakar, ayam panggang. Kambing separuh digulingnya di atas meja makan. Kita balik dari kerja. Jadi kita ngomong apa lah kita, Pak? Masih gile. Hah? Masih gile kan? Berarti peristiwa Isra Mi'raj tidak membekas dalam diri kita, Bapak Ibu. Pak Jaka tiap hari istrinya seorang, betul? Tiba-tiba gandeng bini 2 ke safari pajar. Kita katakan apa? Gile. Hah? Udah naik iman kalau Masya Allah. Tapi kalau kita ucapkan Subhanallah, Pak Jaka, bukan yang untuk mulutnya benar? Putus. Putus-putusnya Pak. Mau nak ngambil ilmu Pak Jaka, belilah putus-putusnya. Saya iklannya nak apa? Saya tak. Pak Jaka tak boleh iklan di masjid, saya boleh. Karena bukan yang punya. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran Isra Mi'raj untuk kita semua sehari-hari melihat sesuatu yang ajaib, hebat dan sebagainya, ucapkan Subhanallah. Begitu balik dari safari pacar, kita ngopi kayak di pasar, bini kita di rumah. Tak tahunya bini kita di rumah pakai lipstik, pakai gincu, pakai lingeri. Tahu ke lingeri, Pak? Tak tahu. Tak lagi, kasihan. Pak Haji sih tahu dia. Lingeri tak dia. Bini kita ada tuh pakai lingeri warna pink ngecreng. Tak tahu ibu lingeri? Tahu. Ada yang tak tahu. Pura-pura tak tahu. Kira-kira kita marah ke Subhanallah dengan bini kita. Astagfirullah. Bayangkannya dulu, kata Pak. Begitu kita lihat istri kita di rumah membasuh stapuknya pakai katok dengan pakai otak, kita balik deh Bu ke rumah Pak, gimana lah? Marah kan? Subhanallah, subhanallah. Itu contoh Bapak Ibu, pelajaran Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari yang pertama Subhanallah. Kemudian pelajaran berikutnya dari keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala Isra Mi'raj itu, yaitu kecanggihan teknologi saat itu tidak mungkin terjadinya perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka setelah berangkat pulang dari berangkat Isra Mi'raj, pagi hari waktu matahari naik, tahu ke Bu? Pak, matahari naiknya jam berapa? Hah? Matahari kan iya naik, iya sampai cagat jam 8
jam 9. Nabi pun bahasa kita ni gitu. Bingung kan? Mikirkan semalam. Apa namanya? Hah? Tenanang. Dicokong. Bagi. Injang ke? Iya. Tapi ingat. Kelihatanlah oleh Pak Tua Nabi. Pak Tua Nabi namanya Abul Hakam. Hakam itu bijaksana. Jadi Abu itu bapak bijaksana. Karena dia di Quraisy itu dia paling bijaksana. Tetapi setelah kebijaksanaannya itu diuji, ponakannya diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dia pulang. Bagian ponakan. Aku jadi Nabi nak ikuti katanya. Jadi nggak mau beriman kepada ponakannya Nabi Muhammad SAW, padahal dia tahu yang disampaikan Nabi yang benar. Akhirnya dia disebut orang bodoh. Karena bodoh dalam bahasa Arabnya jahil. Karena dia disebut orang bijaksana tapi tidak mau mengambil pelajaran beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka disebut bodohnya banyak, disebutlah bapak bodoh. Apa bahasa Arabnya? Abu Jahal. Dilihatnya Nabi Muhammad teman orang dekat Ka'bah, dia pun mendekati Muhammad. Apa katanya? Apa kata Nabi? Semalam aku dibawa Allah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Laki naik ke langit, laki malam juga balik lagi ke Makkah. Au ke Muhammad, au. Laki apa aja yang kau buat? Katanya. Mulai Nabi cerita, datang malaikat Jibril membangunkan saya, membawa saya dekat sumur Zam-Zam, kemudian membelah dada saya, kata Nabi Muhammad dengan jarinya. Kemudian malaikat Jibril membuka dada saya, dikeluarkan jantung saya, kemudian didekatkan dengan tempat air Zam-Zam yang terbuat dari bejana dari emas di surga, kemudian dicuci oleh malaikat Mikail dan malaikat Jibril jantung saya. Setelah bersih, dimasukkan lagi ke dalam dada dan saya jantung itu, kemudian diusap oleh malaikat Jibril. Rakus sakit jantung saya. Rakus itu bahasa Arab bukan? Hah? Bahasa Arab rakus ya? Oh, sakit. Betul nih. Tahu nih bahasa Indonesianya tuh. Daan bebakas lagi. Lanyung. Betul. Orang bujangan Bu ya. Dia pengen yang lanyung katanya. Banding. Kemudian ceritalah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datangkan buraq. Buraq itu sebesar antara kuda dan keledai. Keledai. Kemudian bersayap. Kemudian sewaktu saya mau naik, kata Nabi Muhammad SAW, keledai itu mericik, apa namanya? Buraq itu ngamuk, tidak mau dinaiki. Kemudian saya berkata kepada keledai, wahai buraq, saya ini utusan Allah. Saya dianggap Allah sebagai hamba yang terbaik, menaiki kendaraan terbaik, maka izinkan saya naik di punggungmu. Nabi terus bercerita kepada Abu Jahal dari awal sampai akhir, sampai ketemu dengan sampai tawaran susu dengan khamar. Kemudian Nabi memilih susu. Kemudian Nabi perjalanan dari Makkah ke Palestina sepanjang 1472 km kata Google Map. 1472 km kata Google Map kalau pakai oto. Kalau jalan kaki 2400 km. Tanggung bisa jauh karena mutar dorok ke Irak. Yang oto ya dah ada tol gitu. Sehingga lebih cepat. Nah, terus Nabi cerita ketemu dengan jin Ifrit yang membawa api. Kemudian Nabi lemparkan
Nabi berdoa, kemudian jin iblis jatuh. Kemudian Nabi bercerita terus sampai di Masjidil Aqsa, kemudian mengimam